Shalom para pemirsa, kita bertemu kembali di dalam acara membedah buku Kemenangan Akhir. Dan pada kesempatan ini, kita akan membahas Fatsal yang ke-12 yang berjudul Reformasi di Prancis. Para pemirsa yang budiman, bab ini adalah bab yang menarik dan saya akan membagi pembahasan ini ke dalam dua bagian. Dan pada kesempatan ini, kita akan membahas bagian yang pertama. Para pemirsa yang budiman, di dalam Fatsal 11 dan dikembangkan lagi di dalam Fatsal yang ke-12, diterangkan bagaimana para pangeran, para reformator di Jerman berhasil memajukan pekerjaan reformasi. Khususnya melalui Mahkamah di Spires, mahkamah tersebut menandai perkembangan reformasi sampai pada puncaknya. Namun, para penguasa Romawi, pemimpin kepausan, tidak tinggal diam. Mereka menyerang balik. Mereka tidak setuju dengan perkembangan reformasi itu. Oleh sebab itu, mereka lakukan segala cara untuk menentang. Dan sejak saat itu, masa kegelapan reformasi pun terjadi. Dilemahkan oleh pertentangan di antara para pendukung yang kuat, serta memiliki banyak musuh, membuat pekerjaan reformasi ini sepertinya akan mengalami kehancuran. Hal ini ditandai dengan bagaimana para pangeran, para penguasa-penguasa dari negara-negara bagian itu dikejar-kejar oleh tentara Romawi, dan banyak dari antara mereka yang ditangkap. Hal ini menyebabkan perang saudara pecah di Jerman. Dan para pangeran diseret, ditawan dari kota di mana dia tinggal untuk ditawan oleh tentara Romawi. Tetapi para pemirsa yang budiman, pekerjaan, usaha dari Kaisar Charles kelima untuk meredakan pekerjaan reformasi rupanya tidak selalu mulus. Di saat kemenangannya, di saat usahanya untuk menawan para pangeran, para reformator, para penduduk dari negara-negara bagian yang para pangerannya ditawan oleh tentara Romawi bersatu, dan bahkan mereka bisa mengalahkan Kaisar Charles kelima. Kaisar Charles kelima melihat mangsanya merampas segala sesuatu yang ia miliki. Dan pada akhirnya, Kaisar Charles kelima harus mengakui doktrin-doktrin yang selama ini dia tolak. Doktrin-doktrin yang selama ini dia suruh tentaranya untuk menyerang orang-orang yang mengabarkan doktrin itu, ia harus akui. Para pemirsa yang budiman, hal ini membuat iman reformasi semakin meluas. Kaisar Charles kelima telah mempertaruhkan kerajaannya, hartanya, dan hidupnya sendiri untuk menumpas para reformator. Namun, sekarang ia melihat bala tentaranya habis. Dia melihat para pasukannya dikalahkan oleh para reformator tersebut. Hartanya ludes, dan di mana-mana iman semakin meluas. Dan para pemirsa yang budiman, Kaisar Charles kelima, seorang pemimpin, namun akhirnya dia mengalami peristiwa yang menyedihkan. Charles kelima kalah sebab sebenarnya dia tidak melawan tentara duniawi. Sebenarnya Kaisar Charles kelima melawan kuasa Allah Bapa di surga. Allah telah bersabda dan disampaikan kepada Charles kelima, jadilah terang dalam pekerjaan reformasi itu. Tetapi Charles kelima mempertahankan kegelapan di dalam pekerjaannya. Para pemirsa yang budiman, Kaisar Charles kelima akhirnya harus mengakui kekalahannya. Di usia yang masih muda, di usia yang seharusnya dia masih bisa menapak lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, dia harus mundur dari tahtanya. Bahkan di akhir hidupnya,
dia harus mengungsi di sebuah biara. Para pemirsa yang budiman, peristiwa reformasi, gerakan pembaharuan bukan saja terjadi di Jerman. Hampir seluruh Eropa merasakan gerakan reformasi ini. Dan salah satu negara yang lain adalah negara Swiss. Negara Swiss juga merasakan kesulitan yang sama seperti Jerman. Mereka menghadapi masa kegelapan di dalam pergerakan reformasi. Sementara banyak orang yang menerima iman yang baru, tetapi setiap mereka menerima iman itu, setiap mereka memajukan pekerjaan reformasi, banyak tentara Romawi yang dikirim secara membabi buta untuk menghentikan mereka. Para pemirsa yang budiman, penganiayaan yang ditujukan kepada para reformator menimbulkan perang saudara juga di Swiss seperti yang terjadi di Jerman. Seorang reformator ulung di Swiss yang bernama Ulrich Zwingli berserta dengan para reformator lainnya bersatu untuk memajukan pekerjaan pembaharuan. Namun di satu tempat yang bernama Kapel terjadi suatu pertumpahan darah. Terjadi suatu penindasan besar terhadap para reformator di Swiss. Seorang reformator yang bernama Oe Clampaidius merasa terpukul dengan keadaan ini. Dia tidak sanggup untuk melihat kondisi keadaan para reformator yang diserang oleh tentara Romawi. Dan orang ini, reformator ini, terkena suatu penyakit jantung dan dia harus meninggal melihat peristiwa yang tidak mengenakan ini. Para pemirsa yang budiman, secara kasat mata manusia, Romawi, kepausan sepertinya menang. Namun Allah tidak meninggalkan umat-umatnya. Walaupun sepertinya di Swiss pekerjaan reformasi tertahan, tetapi di tempat-tempat lain pekerjaan reformasi itu maju terus. Dan itu akan kita bahas dalam bagian kedua dari Fatsal ini. Bagaimana pekerjaan reformasi di Perancis menghasilkan suatu pekerjaan yang meninggikan nama Tuhan. Para pemirsa yang budiman, jangan lupa ikuti pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.